Maka saya pesankan buat masjid dan kawan-kawan, kita dengan komunitas yang kita bangun, kita akan buat sejarah di Solo ini bahwa kita bagian daripada kebahagiaan semua orang. Tanpa harus kita nyakiti hati mereka. Tanpa harus kita jadi wali kota. Tanpa harus kita jadi orang nomor satu. Biarlah kita menjadi garam, ragi, dan katalis. Biarlah kita menjadi garam dan gula. Yang penting ketika orang masak, orang makan, semuanya enak, asik, dan kita semua diberkahi Allah karena yang kita makan halalan thayyiban. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampai di bagian terakhir untuk bagian yang diniyah ini. Dengan lingkungan yang baik, keluarga muslim yang baik, dan cara mendidik yang baik, dia ada 3 kata kunci yang harus kita pegang. Yang pertama adalah keteladanan. Ini mungkin penting buat saya dan semua, mari kita belajar jangan membiasakan diri berbohong. Berbohong dalam bentuk yang akhirnya tidak mendidik. Misalnya, ayo makan, nanti diajak ke sana, padahal tidak diajak. Ayo makan, ini enak, nanti kalau dimakan ntar tak kasih apa, nggak dikasih. Nih ibu-ibu nih tolong disampaikan bapak-bapak juga sama anak, jangan sampai karena anaknya malas makan atau sering berjanji, nah kritik buat saya juga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Tetapi mungkin satu waktu kita melihat orang tersebut seperti antagonis. Kita juga jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang bagaimana. Jadi yang pertama, bagian sebelum akhir ini, kita akan tegaskan bahwa bi'ah sholihat keluarga muslim itu, yang pertama adalah yang berhubungan dengan keteladanan. Ya. Saya ajak bapak-bapak, yuk semua kita. Saya mau cerita sedikit tentang paman saya. Paman saya pernah jadi gubernur Bank Indonesia. Wakil gubernur, maaf. Gubernur waktu itu Pak Sahril Sabirin, wakilnya salah satu adik ibu saya yang paling kecil. Tidak bisa saya membayangkan, saya disambut oleh sekretaris pribadinya, saya ngobrol di ruangannya, saya kan ada keperluan menelpon Pak. Pinjam telepon Pak Tri sama beliau, dikasih. Baru saya angkat telepon, paman saya masuk. Tepaknya tuh telepon tepak. Saya bilang, siapa yang suruh kamu telepon pakai ini? Rupanya ini satu bagian yang pernah terbangun oleh karakter orang-orang tahun-tahun 40-50. Memang dia udah pensiun sekarang usianya 72 tahun. Dia pejabat, saya dikasih telepon juga karena disuruh sama, nggak boleh. Apa yang ingin saya katakan bahwa itu menjadi hal yang menyatu. Karena pada tahun 1976 saya dapat kabar dari temannya, beliau itu mengundurkan diri jadi salah satu direksi BNI 46. Kenapa? Karena pada saat itu yang namanya pejabat kalau keluar negeri, keluar kota itu Bu, sekaligus ongkos jalan, SPJ sama ongkos begituan. Jadi untuk main perempuan itu uangnya aja mungkin waktu itu udah bisa di atas 5 sampai 10 juta, tahun 70-an berapa tuh? Nah, kenapa jadi beliau berhenti? Karena beliau uangnya tidak dipakai, masuk kamar hotel dikunci dari dalam. Sementara perempuan yang sudah diatur-atur udah om katanya. Saya bukan memuji beliau karena beliau begitu itu juga saya tahu dari temannya. Jadi karakter yang membuat orang punya konsistensi dengan kebenaran, dengan kemuliaan itu tidak bisa dibuatkan acara-acara televisi. Ini mungkin ya, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Kalau mati masuk surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebenarnya bicara gini malu, saya ini orang banyak dosa, saya orang bejat, saya banyak kekurangan, saya banyak durhaka sama orang tua saya. Jadi menanamkan nilai-nilai itu dengan keteladanan itu tidak bisa dibendung, akan memberikan daya emanasi yang kuat, apapun bentuknya. Jadi bapak bangun, anak-anak saya kan kalau bangun lihat saya sedang sholat malam, dia nggak bisa ngomong udah. Anak saya bilang, Abi, sejak aku kenal Abi nggak pernah tinggal. Jadi dia sendiri sendiri. Nah, satu-satu anak saya mulai sholat sendiri. Kita nggak perlu kamu sholat malam yang rajin ya, kamu jangan. Karena memberikan pelajaran dengan kelakuan yang konsisten, dengan kelakuan yang ajak, yang kelakuan continuous, itu tidak akan bisa dibendung. Misalnya contoh, saya tidak pernah bilang enggak punya. Walaupun saya enggak punya. Anak saya kuliah di Malaysia.
Tapi harus bayaran. Ya siap, belajar terus. Ternyata optimisme tak disambut. Kan aku tergantung sangka-sangka hambaku. Oke, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Yang kedua adalah pembiasaan. Saya jadi tidak bisa melupakan betapa ibu saya telah menanamkan Alfian kalau sebelum subuh itu bangun. Saya walaupun sama-sama malam, saya jam 3, setengah 3 udah bangun, sudah mandi. Bukan karena saya sedang kampanye, itu yang biasa. Oke, istri saya juga nanya tuh, Bu Indrat. Mas, Bang pulang jam berapa? Kok udah mandi aja? Karena biasa, bukan saya hebat. Allah bisa karena biasa. Nah itu penting Bapak Ibu sekalian. Ditambah Bapak Ibu-Ibu, saya mohon jangan lupa doakan anak-anak kita. Karena doa ayah dan ibu itu jadi energi yang luar biasa. Baterai saya yang tertinggi itu adalah ibu saya. Ketika ibu saya meninggal, saya betul-betul terdiam. Setiap ada apa-apa, suasana genting, saya akan cari ibu saya dulu. Walaupun saya tidak ceritakan masalahnya. Saya pegang tangannya, Bu doakan. Doain ya Bu ya. Doain ya Bu biar selamat ya. Padahal suasana lagi genting. Saya tapi gak ceritain kontennya. Itu ternyata Bapak Ibu sekalian perlu buat kita ini kan orang tua semua. Ayo jangan pernah lupa doakan anak-anak kita. Apapun urusannya. Biar mereka menjadi orang-orang yang mempunyai kemudahan, kemuliaan dan lain halnya. Kita sampai di bagian ketiga tentang lingkungan, kita tidak bahas lagi. Kita masuk di bagian terakhir. Fitrah berdakwah dan berjihad. Rasanya ini perlu saya ajak Bapak Ibu melihat surat 41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tahukah kamu orang yang paling baik perkataannya? Orang yang mengajak ke jalan Allah. Yang namanya da'i ilallah, mengajak ke jalan Allah itu hukumnya fardu ain. Mas Firdaus, antum walaupun jarang ceramah-ceramah, tapi antum punya kewajiban untuk berdakwah. Siapa? Anak. Anaknya sudah ada yang remaja perempuan, pakai jilbabnya rapi. Nah, diatur. Itu dakwah. Jangan dimarahin, mungkin lagi ulang tahun dikasih hadiah, atau kalau ada event tertentu dikasih hadiah. Atau nanti suatu waktu datang ke rumah, siapa nih ada ustazah yang main ke sana, atau ada pengajian. Yang jelas kita harus berdakwah. Dakwah itu mengajak. Kenapa? Karena dakwah ini kalah dengan ajakan-ajakan yang jelek. Ayo anakku sholat di awal waktu. Ayo tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat. Atau apa saja. Tahu-tahu di rumah kita banyak bola-bola berwarna pink. Wah, ngadain Valentine. Apalagi, jadi kita sebagai orang tua jangan sampai tidak tahu mereka melakukan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Saya harus menceritakan beberapa kejadian yang tidak boleh terjadi di rumah kita. Satu hari Bapak Ibu, ada seorang bapak sedang di rumah. Sampai sedang di rumah, kok lihat di kamar anak perempuannya itu, pintunya terbuka. Mbak, nggak dijawab. Akhirnya ayahnya itu melongok ke dalam kamarnya yang ada handphone di atas meja belajarnya. Terpikir sama dia nih, apa sih isi handphone anak saya? Dibuka. Kan biasanya suka pakai password ya, mungkin tek bisa terus terbuka. Apa Bu yang ingin saya ceritakan? Bapak itu membuka video, di mana video ada 3 buah video anaknya yang sekolah di sekolah SMA IT ... sedang melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Mulanya dilihat video pertama ngobrol-ngobrol, canda-canda, terus dia pegang itu handphonenya. Anaknya pulang, lihat ayahnya pegang handphone. Bapak lihat handphone aku ya. Bapak lihat video aku ya. Lalu ayahnya bilang, nah, apa yang kurang dari Bapak? Sejak kecil kamu disekolahkan, kamu dimasukkan taman kanak-kanak Islam.
Apa yang ingin saya katakan buat bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita jangan terlalu lugu dengan penampilan, dengan gaya bicara, dengan performansi, dengan lisan. Karena hari ini telah bisa menjadi pedang bermata dua. Bapak ibu tahu nggak ketika bapaknya itu memelas dan hampir menangis. Apa kata anak? Alah, bapak begitu ya dipersoalkan. Teman saya lebih ganas dari gitu nggak apa-apa kok. Tuh, hati-hati. Dan sampai bapak-bapak merasa udah nyekolahin anak, ternyata anak kita. Terus terang, ini bagian yang dirisaukan oleh Ibu Eli Risman. Kalau kita menonton ceramah-ceramah beliau, dia kan seorang psikolog dan psikiater muslimah. Ya, mohon bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kajian yang sedang kita coba kawal ya Mas Indra ya, mari kita jadikan sebagai media kita untuk tetap berada di posisi di jalan Allah. Jadi berdakwah itu adalah mengajak, mengingatkan, meneguhkan. Tapi ada dua kaki. Kaki yang pertama amar ma'ruf. Pak, di masyarakat orang menganggap kalau berdakwah itu yang amar ma'ruf tok. Ya kalau amar ma'ruf baik-baik. Bapak dengar pengajian sambil tidur Pak, bangun. Kira-kira gitu baik-baik. Kalau pak, nah itu amar nahi mungkar itu ya. Artinya apa? Kita kehilangan barisan nahi mungkar. Baru saja Front Pembela Islam dibubarkan, lalu pemerintah menyatakan memanggil dan akan berkontrak untuk membangun rumah pabrik minuman keras. Nahi mungkar adalah menolak orang yang akan mencelakai agama kita, dan itu harus dalam bentuk kerja orang maupun kerja kebijakan. Sayangnya amar ma'ruf saja yang dianggap berdakwah. Ketika bapak-bapak lihat di pinggir jalan orang bagi-bagikan Injil, haleluya, haleluya. Mas Firdaus bilang apa sama dia? Kita jalan aja, Anda nggak bisa bilang ini kampung warga sini Muslim semua, Anda pergi. Nah itu yang terjadi di Sumatera Barat Bu. Di Sumatera Barat itu ada yang namanya Paganagari. Nggak ada orang bisa bagi-bagi sembarangan tuh akan dikejar. Di kita ini kan diamin nggak bisa Pak, kita harus tegur. Saya punya pengalaman kecil waktu itu saya naik bus. Di bus itu penumpangnya, saya kecewanya ternyata saya malah dimarahi oleh ibu-ibu yang berjilbab. Jadi di bus itu ada 4 orang Pak, yang satu bawa gitar, yang satu pembawa acara, yang satu bawa gitar, yang satu nyanyi, yang satu berkhutbah gereja. Haleluya, Yesus Kristus. Dalam bus. Dia buka Injil, baca ayat Matius gini-gini, yang satu nyanyi. Saya berdiri. Karena berdiri kan saya cukup tinggi. Jadi dinding langit-langit bus itu Pak saya pukul Pak. Duar. Akhirnya kan sopir di depan kaget. Ada apa? Mas. Kamu ceramah, kamu nyanyi, komen gitar. Emang kamu bilang di bus ini orang Kristen semua. Saya kagetnya Bu, saya malah dimarahin sama ibu-ibu yang berjilbab. Tapi dengan sikap gitu Pak Tri, itu si yang berempat langsung diem, tek. Sopirnya kan jadi marah. Turun kamu lah. Nah itu wilayah-wilayah itu kita tidak boleh membiarkan orang seenaknya saja. Apalagi di bus umum dia gitu kan saya kan namanya orang Betawi, saya kan tahu nih semobil paling 99,99% Islam. Lu ngapain pakai bobok? Nah itu kelemahan kita itu kalau ada yang begitu tuh diem. Ketika kemungkaran apapun kita dia orang jadi semaunya. Maka saya bapak-bapak sekaligus kenalan, saya ini bukan dosen agama Islam. Jadi kalau kelihatan ada kekurangan memang bukan agama. Saya memang bukan tanda kutip. Saya hanya orang yang dibesarkan dalam jiwa dan perjuangan Islam. Yang saya banyak bertanya, nah makanya tadi melihat imam nggak ada, mana imam nih, Pak nih ketua nyuruh saya, udah nyerah deh saya. Apa yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian? Kita harus menyadari hari kita lemah di bagian ruh, nahi mungkar. Dibiarkan orang begini, dibiarkan orang begitu. Di kampus, saya mengajar mata kuliah, bukan mata kuliah agama. Tapi mahasiswa saya masuk sesuai dengan jadwal kuliah. Toleransi 15 menit. Kalau terlambat, tanpa ada penghabaran lewat WA atau apa, misalnya terlambat, ban motornya pecah, itu malu manusia kan. Oke. Yang kedua, wajib bawa Quran. Alhamdulillah saya punya kemampuan mengkoneksikan ayat dengan kejadian-kejadian yang ada. Itu memang saya pernah ngajar di madrasah, mata pelajarannya Al-Quran dan kita. Ya.
atau hidup bersama Quran. Makanya kalau nanti mau disepakati kita bisa bawa Quran terjemahan, lebih enak lagi nanti kita ngajinya gitu. Ya. Nah, apa yang ingin saya ceritakan? Mahasiswa duduknya di depan, mahasiswi di belakang, dan berjilbab tidak boleh, yang laki perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Ternyata pembiasaan yang saya buat itu berpengaruh besar ketika mereka jadi pejabat, ketika mereka jadi kepala sekolah, ketemu saya. Makasih ya Pak, dulu saya kesal sama Bapak, apaan nih, dosen pakai ngatur-ngatur. Kenapa pembiasaan itu dengan penegasan dasar hukum akan mempengaruhi. Nah, kita tutup dengan yang terakhir, berjihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat, "A'malul afdal ya Rasulullah?" Apakah perbuatan baik itu ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah. Mahwal jihad? Jihad itulah sebuah mentalitas, ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Tri. Semoga Pak Tri sehat. Beliau 1:30, Bu. Pak, baru balik dari semalam ketemu saya. Kalau saya memang, maaf, saya langsung kabur. Saya punya kebiasaan gitu, kalau selesai acara, saya pulang, saya tidur. Saya nggak mau leha-leha, nggak bisa. Kita tambah tua kalau kita terus habis acara ngobrol-ngobrol. Itu mungkin salah satu kebiasaan yang saya bangun untuk tidak, kalau udah, salah satu saksi Mas Yono yang nemenin saya. Sampai nggak pulang nemenin saya karena agar subuh saya sampai sini. Jihad itu tidak akan tumbuh kalau dia tidak memiliki tertib ibadah, tidak kokoh akidah, dan dia tidak mencintai dan berbakti pada orang tuanya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai generasi di rumah yang berjiwa jihad, pastikan bahwa bapak dan ibu suka mendekapnya. Dekapan kasih, belayan, omelan, dan suasana-suasana alami dengan anak-anak itulah yang membuat anak itu punya daya, energi. Saya begini nih adalah energi ibu saya. Satu, saya anak laki-laki satunya. Adik saya 3 perempuan. Ibu saya adalah tipikal penutur. Dia guru SD tapi kepala sekolah. Dan memang anak-anak zaman dulu walaupun tamatan SPG, pinternya. Di ruang kerja beliau tuh ada peta. Peta buta. Kita peta yang ada tulisannya nyari susah Pak, dia pas. Ini selat ini. Wah, saya bilang, pas saya lihat, bener. Wah, orang tua zaman dulu. Oke, para jamaah, ini terdengar bunyi untuk. Tapi saya pikir kita closing 1-2 orang. Ada pertanyaan? Atau sedekah memfeedback? Nggak ada? Ibu? Ya, ini suasananya suasana kue lebaran ya, suasana semangatnya. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas hari ini kita berkumpul, insya Allah. Ini kita mau libur lama-lama atau pekan depan kita ketemu lagi atau sebulan depan lagi? Saya tanggal 7 masih di sini. Tanggal 7 nggak apa-apa ya, kan cuma subuh-subuh doang ya. Kalau memang yang lagi pulang kampung pergi aja nggak apa-apa. Yang penting kasih tahu ya teman-teman yang ini, Ustaz saya lagi di sana, nggak apa-apa gitu ya. Ya karena saya tanggal 9 harus, dan terus terang kerja saya sudah saya umumkan juga semalam. Karena selepasnya saya cuma kembali sebentar. Mungkin tanggal